Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for having us today. My name is Mufti Aulian Fadila, number 22, and my friend, My name is Siti Fitriasari, number 34. And together we would like to start our interview today. Di sini kita akan wawancara dengan Bapak Sugeng terkait tradisi atau budaya di lingkungan kita. Di sini ada 10 pertanyaan. Nanti 5 pertanyaan pertama dibacain oleh saya, kemudian pertanyaan yang 5 terakhir dibacain sama Mbak Fitri. Baik, pertanyaan pertama, apa saja tradisi dan budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di Batam Juga? Sebelumnya beri perkenalan ya. Ya. Mohon diulangi pertanyaan. Apa saja tradisi dan budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di Batam Juga? Jadi itu ada beberapa tradisi dan budaya yang bersumber dari salah satu yang tradisi itu contohnya adalah bidang itu penjelasan dari Indonesia yang dan itu baik itu sangat yang tadi saya dari kebutuhan ini akan terjadi dari yang sifatnya Hinduisme pada kemudian bahasa Islami dan itu tradisi ini pun dikembangkan dalam tradisi Islam, yaitu setiap malam tahun itu ada kajian untuk tradisi yang berkebudayaan itu beberapa kebudayaan itu yang pertama karena kita ada di dalam semuanya aktif dari dalam ini akan kembangkan dengan di perjalanan tapi ada di santai. Salah contoh yang ada di kita di Vietnam ini ada hal-hal yang menginginkan itu dari perjalanan selesai jadi itu banyak yang dikembangkan seperti tali, tarian, kemudian wayang, baik wayang kulit atau wayang orang. Dan pertama kali yang sangat dikembangkan adalah wayang orang Popeye. Contohnya bebas di provinsi itu selalu mengembang budaya wayang tampil di Yogyakarta itu yang kedua kebudayaan. Sementara yang tari itu terus berkembang pedalangan itu dalam bentuk anak muda remaja tingkat SD, SMP, bahkan SMA itu dalam satu sanggar dan perkembangannya karena minatnya semakin banyak. Itu yang saya lakukan. Dan bagaimana cara Beliau sebetulnya ya kami mengangkat terutama sesuai dengan komunitas kita di Jakarta dengan Islam seni budaya yang terus bisa berkolaborasi atau bahkan bisa menjadi
pengembangan keagamaan, terutama keagamaan Islam. Jadi dan tradisi pernikahan itu yang dulunya berbau Hinduisme, organisasi itu bisa dialihkan ada barang yang untuk diservisasi, tapi itu adalah sebagai syukuran, bukan sebagai sertifikat. Dan dia itu kita punya makanan khas yang digunakan, yaitu sendiri itu makanan khas yang pedas, makanan kenal, dan itu ciri khas yang Kemudian apa artinya nilai Pancasila seperti agama Islam, relasi keadilan. Iya. Apa artinya nilai Pancasila bukannya perkembangan toleransi keadilan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Oh ya, jelas sekali. Justru karena sebagai bangsa Indonesia itu yang kita Pancasila, ada tadi berjumlah manusia. Karena seperti acara Islam itu sekarang tidak hanya ada kita itu ngapain, kemudian pasti itu bahkan itu dalam kemasan dan Islam. Nah, dia itu banyak yang berubah. Itu bukan kerjasama atau kebersamaan. Hanya persamaan yang berkaitan nilai-nilai pada yang lain, kebijakan, Kemudian apa saja manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi? Jelas manfaat yang pertama adalah mendidik masyarakat yang memang dulu nenek moyangnya mengembangkan budaya, generasi yang meningkatkan atau generasi yang tetap masih budaya yang karena yang digunakan di budaya itu budaya-budaya yang memang ada di perusahaan lokal untuk mengembangkan budaya sendiri. Kemudian, gimana pandangan Bapak mengenai pentingnya tradisi budaya lokal di masyarakat? Di kepentingan masyarakat ya kan bisa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, bisa menumbuhkan keamanan, banyak kenyamanan dalam masyarakat dengan tradisi bisa dikatakan bahwa itu otomatis masyarakat akan hidup dengan persatuan masyarakat itu tinggi dan dengan bergabung dan satu itu masyarakat mudah untuk diarahkan. Pertanyaan saya Pak. Iya. Menurut Bapak, bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda? Terima kasih. Ini tadi kita gambarkan tadi bisa mengenai itu yang mengembangkan budaya tadi, kearifan, kedalaman, hari, yang itu kesertanya kan anak yang masih muda-muda yang berusaha kecil terus otomatis dengan acara ini akan membantu mereka untuk tetap menyintai budaya itu satu yang namanya kemudian kami ada kegiatannya tradisi tadi yang apabila untuk acara nikah itu melibatkan anak-anak muda dan misalnya kita mungkin ada awal yang itu tarian itu kebanyakan melibatkan anak muda itu harapannya anak muda itu tetap menjadi budayanya dan otomatis akan mendukung apa yang bisa Kemudian, apa dampak yang Bapak rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi? Dampak untuk kehidupan masyarakat yang banyak sosial
yang jelas kami hidup di dusun Grobo itu tentang gejolak masyarakat kami karena bahkan melalui program itu dapat diedukasi yang harus bagaimana masing-masing saja sadar hidup masyarakat itu dijaga ya aman itu aman bahkan dari kesimpulan pun ini dan kedua motor di luar pun semoga ini aman dan itu dimulai dari kemudian lagi ada keamanan kalau yang sifatnya untuk ekonomi dengan adanya transportasi dan itu ada asal di kesempatan membuat akan tumbuh termasuk yang tadi juga pengelola tangga itu Kemudian, bagaimana cara pemerintah mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi? Dari situ kan hubungan kebijakan Bogor bagus sekali karena bisa mencari punya tradisi yang dikembangkan tadi dan di desa itu ada yang namanya disebut desa wisata dan di kampung desa wisata kebudayaan kita ada perkembangan yang banyak outbound dan itu karena rumah yang generasi muda akan kita libatkan dengan pada itu pengelola muda orang sebagai pengelolanya dan di saat ada di wisata itu outbound itu juga diselipi kegiatan nanti pertama yang tari atau wayang itu ditampilkan di situ sehingga masyarakat luar mengerti bahwa di dusun itu berkembang wisatanya baik wisata yang outbound untuk permainan ataupun yang budaya. Kemudian, menurut Bapak, apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini seiring waktu? Kalau perubahan yang sifatnya untuk generasi muda atau pada masyarakat umumnya ini? Yang generasi muda. Itu rasa memiliki dusunnya itu menjadi tinggi. Toleransi terjaga, saling menjaga perasaan antar masyarakatnya, itu saja itu. Kemudian juga ekonomi tadi terus berkembang. Karena menjadi berubah bagaimana dari desa tadi menghasilkan ekonomi dan ini menjadi hal yang positif bagi generasi muda di dusun Grobo. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apakah pemerintah desa memiliki kebijakan atau program khusus untuk melestarikan tradisi budaya lokal yang ada? Ya, itu yang disebutkan tadi. Untuk yang acara tahunan di bulan Oktober, November, yang itu kemudian akan digabung dengan acara budaya yang sifatnya desa, di desa Nogjaji, yaitu untuk pelestarian budaya Tuk Sibeduk. Tuk Sibeduk yang ada di Jalan Ranggen itu berkaitan juga dengan peninggalan Sunan Kalijogo. Nah itu dari desa merancang dengan adanya budaya tradisi yang Tuk Sibeduk itu dikaitkan dengan nikam yang di dusun Grobo dan itu melibatkan semua dusun yang ada di Majapahit. Jadi semua dusun harus menampilkan budayanya di tingkat dusun, kemudian kirap dari Tuk Sibeduk menuju ke nikam desa Grobo atau dusun Grobo tadi. Sehingga itu dengan semacam itu otomatis pemerintah desa itu kan sangat mendukung, bahkan bisa ya kan sangat antusias untuk mengembangkan budaya ini.
Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih dari kesehatan saya kurang saya menjelaskan walaupun kami yang itulah yang berposisi saya tidak betul katanya dengan kekayaan dan kematian kegotong royongan yang ada di masyarakat dusun. Thank you for watching. See you.